Halo guys, jadi kita akan ngebahas sedikit tentang alt ya. Kita akan fokusnya terutama pada alt dulu. Mungkin di sini gua nggak akan bahas banyak, mungkin Bitcoin dominan saja, jangan total trade sama ETH BTC. Mungkin nanti lagi, tapi simpelnya kita ini sebenarnya masih ranging di Bitcoin dominance. High, low, high, low, high, low, high, low. Akhirnya yang ngebuat tinggi yang lebih rendah dari ini pertama kalinya. Dan move ke sini. Ini cuma retest pasti ini. Mungkin kalau di optimal trade entry kan sama Fibo pas. Nah, tapi intinya di sini kita ngelihat mulai ada perubahan market structure ya, di mana di sini ada market structure break dari Bitcoin dominance sendiri. Tapi sebenarnya kita masih ranging gitu. Dari high tinggi di sini yang paling tinggi sampai sini. Sebenarnya kita masih ranging di sini. Harga nggak kemana-mana, cuman ya di sekitar area sini aja. Kita akan coba breakdown ke tanggal 10 Januari 2024. Tepatnya di mana semua altcoin bener-bener hampir terbang semua ya. Lu beli apapun itu terbang semua. Hampir ya semuanya. Bener-bener Bitcoin drastis turun ke level sekitar 51%. Dan kita dikasih kesempatan out season yang bahkan dominasi masih tinggi sekitar 2 bulanan lebih lah. Sampai akhirnya pas Maret ini udah mulai ya. Altcoin ini agak berdarah sedikit. Dan kalau kita tadi strukturnya juga ini emang BTC emang lagi recovery ya. Sini ada low, ini nge-swap ini, deviasi. Ada high, low, dan high. Nah, tapi key point itu sebenarnya bukan di sini, tetapi karena lihat kan ini ada rendah sama tinggi di sini ya, low sama high-nya. Dan kita untuk beberapa hari ini konsolidasi di area ini terus. Jadi ini ada range dalam range. Ini kan range yang di daily time frame ini yang besar ya. Nah, seakan-akan kalau misalkan kita break ke 0,5 bawah ini, ada chance kita mungkin akan turun seperti ini lagi. Tapi kalau kita nggak support di sini terus, ya ada chance kita ke atas lagi. Nah, di sini gue pengen ngebahas sedikit di lower time frame ya. Di time frame 4 jam terutama. Gue akan hapus ini dulu sebentar. Ini cukup menarik. Di balik choppingnya precision, ternyata Bitcoin dominance ini ada sesuatu yang unik. Di sini kita bikin pattern ya di sini. Gue nggak tahu nama patternnya apa, tapi di sini setahu gue ini pattern apa gitu yang buat bullish. Dan di sini kita ada support. Gue kemarin mikir tuh ya, ini kan trendline ya. Akhirnya dia nembus ke atas ini, tapi dia malah fail breakdown, fail break up. Dan ini mulai menarik. Karena kalau ini misalkan emang fail breakout, ini akan jadi poin yang sangat bagus untuk kita terjun ke bawah untuk dominance ya. Untuk Bitcoin dominance ya. Jadi seperti support become resistant ya kan support. Ini kalau breakdown, dan seperti ini kita ada indikasi untuk pergi ke 50% ini. Karena kita ranging berhari-hari ya. Dan mungkin balik kita ke range yang daily time frame di sini. Karena kan ini range di dalam range ya.
Jadi kalau seakan-akan kita break support di sini, kita ada chance untuk kembalikan Bitcoin dominance ke 50% lagi. Nah, mungkin di sini ini akan jadi golden time-nya buat alt ya. Kalau Bitcoin dominance rendah ini, apalagi kalau di bawah 50% ya alt dominance bakal naik. Yang mana alt season mungkin akan dimulai lagi part 2-nya ini. Kan kemarin tuh baru part 1 tuh dari sini sampai sini, sampai Maret doang udah. Mungkin kalau nanti kita turun ke sini lagi, mungkin part 2-nya mulai lagi. Mungkin Bitcoinnya recovery lagi pelan-pelan tapi mungkin cuma sampai sini nanti kita turun lagi seperti itu. Mulai membuat downtrend ya Bitcoinnya. Oke, tapi gak apa kita akan ngebahas total market cap. Total tree ya. Dimana menurut gua ini cukup interesting ya. Mungkin gua akan coba remove ini. Tapi yang jelas di sini ada banyak liquidity gap yang terjadi ya. Bisa kalian lihat ini banyak low yang numpuk dan dia accumulating di sini. Nah, ini sell stop, stop. Harga turun ke bawah sedikit dan akumulasi dan akhirnya dia lanjut terbang. Tapi yang di sini yang paling menarik itu sebenarnya structure ya guys. Ini kelihatan banget seperti healthy correction kalau di pandangan gua. Ini kita nggak usah pakai trendline tapi structure aja. Di sini ada high, low, high, low, high. Kita pakai yang luarnya jadi biar makin cepet. High, low, low, high, low, high. Jadi kita konstan bikin lower low sama higher low terus ya selama di sini. Dan ini kasusnya hampir mirip sama price action Bitcoin juga, di mana masih di bearable kalau ini masih ranging juga. Karena ini kan masih di dalam yang ini nih. Seperti ya masih cuman retest doang ya buat nge-swapnya. Jadi kita ada kayak ada di range gitu sama juga. Kayak yang price actionnya Bitcoin yang gue bilang kemarin yang gue bahas. Tapi kalau dari structure sih ini udah mulai bagus sih. Ya, karena ini pertama kalinya dia nggak buat higher high lagi ya. Nge-break di sini. Dan jadi lumayan bagus ya. Karena Bitcoin dominance mulai turun, ada chance untuk break support turun, tapi total tree-nya bisa naik. Hup. Nah, jadi kan berkorelasinya ini bagus dalam segi price action-nya. Jadi total tree ini strukturnya udah mulai bagus, udah mulai healthy, tapi mungkin kita masih konsolidasi di sini, belum menunjukin arah trend yang jelas banget seperti di mana ya. Jadi kita wait and see aja. Dan yang ketiga ini ya THBTC ya. Uh, ini gue ada cari-cari tapi kita coba recap ulang. Um, Seperti biasa lagi tanggal 10 Januari ya dimana alsisnya yang gila-gila itu baru kita rasain tuh tanggal segituan guys. Pokoknya awal-awal Januari ya 2024 ini. Kita bisa lihat ya ETH BTC ini ngepam ya. Dia dari sini, dia dari sini ngepam sampai ke sini. Dan ini alt season ini sampai sini. Ya sekarang juga mungkin masih udah alt season tapi yang bener-bener alt yang terbang itu yang tanggal segini guys dari Januari sampai Februari akhir. Nah pas di Maret sama juga ini ETH BTC-nya juga udah mulai turun. Nah, misalnya sekarang mulai koreksi. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat juga ini sebenarnya juga masih ranging juga guys. Jadi semuanya ini sebenarnya masih ranging guys. Kayak belum benar-benar ketahuan arahnya mau kemana. Ya, jadi ini high sama low dan di sini kita ranging-ranging aja sebenarnya. Main di dalam range. Tapi kalau misalnya kita ke struktur pathanya ya sama juga gitu. Ini downtrend juga. High, low.
Tapi mungkin kurang jelas. Tapi yang penting seperti ini turun terus kan. Nah, tapi yang menarik tuh ETH BTC itu gue lihat dari segi persisnya tuh ini. Mungkin kalau struktur ini agak susah ya makanya gue pakai Trendline. Tapi bisa kalian lihat ini kalau kalian pakai Trendline agak jelas ya. Bahwa kita udah mulai breakout dari downtrend di sini. Mungkin kalau ada Trendline mungkin seperti ini kali ya. Satu di atas, satu di bawah seperti ini. Kita mulai breakout dan menurut gue tapi belum bisa dikatakan bullish lagi kita belum reclaim 0,5 ya. Karena bisa aja kita cuma nge-tap ini terus turun lagi. Jadi gue pengen ini 0,5 ke sini biar next resistance kita di atas 0 ini. Karena kalau di sini kita mau bullish ya bisa aja seperti ini. Jadi gue tetap sideline sih so far. Tapi ini menurut gue good news for out banget ya karena bener-bener nih dominance-nya kayak ini kayak ada kesatuan gitu loh dari tiga unsur ini guys. BTC BTC dominance-nya bisa aja break support di sini, retest turun, yang artinya altcoin dominance akan naik. Lalu total tree bikin higher high, yang mengindikasikan perubahan tren. Lalu ETH BTC juga, yang mana kalau dia reclaim 0,5 ini juga bisa jadi good chance juga. Jadi mungkin alt round 2 ini udah mulai deket. Jadi gitu aja sih untuk tiga unsur dari BTC dominance, total tree sama ETH BTC ya. Gue akan mungkin menambahkan dikit tentang funding rate. Uh, Dimana funding rate kita ini udah mulai netral ya. Sebenarnya udah lama netralnya ya, tapi mungkin BTC masih koreksi makanya masih agak kencang itu turunnya alt ya. Jadi funding rate koin-koin semua ini targetnya itu benar-benar merah semua. Benar-benar tinggi banget funding rate. Orang nge-bayar fee benar-benar tinggi dan benar-benar banyak banget yang open posisi. Jadi mungkin gue nggak harus jelasin seperti apa jelasnya, tapi pas harga di sini tuh funding rate benar-benar tinggi. Dan itu tingginya gila banget funding rate. Ini penurunan kayak gini, ini agak bagus karena nggak clear funding rate juga. Kalian bisa lihat ini yang putih ini berarti netral, udah mulai netral-netral ya. Merahnya juga ini nggak terlalu gede ini. Kalian lihat-lihat. Nah, gua akan bahas juga open interest juga udah mulai ke wipe out juga. Kalian lihat rate-nya udah mulai turun. Ya intinya udah mulai netral deh intinya semuanya. Which is very good for kita to go up. Oh, mungkin sedikit update untuk BTC juga ya. Uh, Seperti yang gue bilang kita masih ranging. Tapi gue jujur aja gue lebih ke bullish. Tapi untuk gue katakan Bitcoin bisa ke sini tuh harus ngebreak ini dulu menurut gue gitu. Nggak bisa kita dari sini ke sini dulu langsung nggak bisa sih. Menurut gue ini ada resistance yang harus ditebus dulu di sini. Jadi mungkin ini turun ke bawah dulu membuat pattern seperti ini dan lalu kita lanjut membuat arah seperti ini. Dan kita lihat juga di liquidity heat map juga masih ada ya liquidity di sekitar sini. Dan itu belum keambil. Kita lihat. Oke, ini masih ada banyak liquidity. Jadi mungkin segitu aja update-nya ya. Ini coret-coretan gua kemarin. Ini sempat bounce kemarin. Pas nyentuh Monday low bener-bener nih bounce sampai 3% Bitcoin, which is very good. Ini gua akan coba hapus. Yang jelas ini liquidity pool udah ketek yang kemarin gue mention. Sekarang kita tunggu area daerah sini. Ya kalau misalkan fail ya mungkin kita akan turun ke bawah ngetek ini. Kita lihat aja gitu. Sekarang masih playing out.
So maybe kalau udah di atas sini gue akan beri update lagi atau gimana. Jadi segitu aja pengenalan gue. Mungkin gue akan open interest ya ke sini. My POI-nya. Point of interest-nya bakal di sini untuk sekarang gue. Misalkan ini fail ya simply di sini. Alright.